Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, yaitu kelompok 4, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Agama sebagai Bentuk Alienasi oleh Karl Heinrich Marx. Adapun nama anggota kelompok kami, yaitu Tinesia Brigita Novianti, Nidia Elgidia Amara Pateta, Sarnita Tumang, Delviati Tandiseru, Efriani Lambang Mandi, Alfrida Bungin, dan saya sendiri, Gabriel Howard Tanjung. Adapun struktur pembahasan dari materi kami ini yang kami bagi menjadi 6, yakni yang pertama, Marxisme, ekonomi, dan pertentangan kelas. Kedua, materialisme, alienasi, dan dialektika sejarah. Ketiga, eksploitasi kaum buruh, kapitalisme, nilai, dan surplus. Keempat, basis dan superstruktur. Yang kelima, kritik terhadap agama. Dan yang terakhir, analisa dan beberapa kritikan. Baiklah, mari kita mulai pembahasan kita. Yang pertama, Marxisme, ekonomi dan pertentangan kelas. Pangan, sandang, dan papan merupakan kebutuhan primer yang mutlak untuk dipenuhi oleh setiap manusia. Apabila kebutuhan tersebut telah terpenuhi, barulah muncul kebutuhan-kebutuhan yang lebih kompleks dan banyak lagi. Adapun kemunculan ini dibarengi dengan kekuatan dari masyarakat itu sendiri, yakni ada golongan masyarakat yang memiliki kekuatan fisik yang kuat dan yang lemah. Dengan adanya hal ini pula, maka terjadilah sistem pembagian kerja yang Marx namakan sebagai hubungan produksi. Karena adanya hal ini, maka masyarakat bebas memilih pekerjaan yang akan mereka inginkan. Masyarakat yang berprofesi dengan bercocok tanam, mulai dengan sendirinya akan memiliki banyak properti dan berada di kondisi yang sangat menguntungkan. Sehingga kapitalisme memberikan keuntungan bagi para kaum yang Marx sebut sebagai kaum borjuis alias golongan kaya. Dan sebaliknya, bagi para buruh yakni kaum proletariat tidak mendapatkan apa-apa dan harus menjual tenaganya demi upah untuk kehidupan mereka. Ditambah dengan perkembangan kapitalisme dan industri, malah semakin memperburuk keadaan mereka sehingga dapat memunculkan konflik antar kelas. Demi masa depan yang cerah dan agar masyarakat miskin dapat dikontrol, maka menurut Marx diperlukan suatu masa transisi yang membutuhkan pemerintah perantara yang ia sebut sebagai diktator proletariat. Dengan demikian, maka mimpi untuk mewujudkan keharmonisan manusia dapat terwujud dan tidak ada lagi pembagian kelas serta milik pribadi. Yang kedua, materialisme, alienasi, dan dialektika sejarah. Hegel yang terkenal dengan filsafat politiknya yang menempatkan rasionalitas dan kebebasan sebagai nilai tertinggi, sehingga sangat cocok untuk mengkritik sistem politik kerajaan Prusia yang sangat otoriter, dan dari sinilah Hegel dianggap sebagai guru revolusi. Meskipun sangat dipengaruhi oleh Hegel, namun ada perbedaan. Hegel hanya merumuskan pikiran yang masih dibutuhkan agar pikiran itu menjadi kenyataan. Dengan kata lain, teori harus menjadi praktis. Dalam menjelaskan sistem filsafatnya, Hegel menggunakan metode
yang disebut dialektika, yakni teori tentang persatuan hal-hal yang bertentangan. Adapun kata dialektika ini berasal dari bahasa Yunani, dialegestai, yang kemudian sangat populer sebagai dialog. Proses dialektika terdiri dari 3 unsur yang meliputi fase pertama yang disebut tesis, fase kedua sebagai lawan tesis yakni antitesis, dan fase yang ketiga yaitu sintesis yang muncul dari pertarungan kedua fase tersebut. Dasar dialektika dari Hegel adalah rasionalisme internal, yakni pengertian bahwa keseluruhan kenyataan dipahami sebagai manifestasi dari roh yang terhubung satu sama lain dalam jejalin yang tidak terputus. Marx memandang dialektika Hegel terlalu mengarah ke mistik. Hal ini disebabkan karena Hegel menjelaskan bahwa ide sebagai primer dan benda sebagai sekunder, sedangkan Marx beranggapan sebaliknya, yakni benda adalah primer dan ide adalah sekunder. Marx beranggapan bahwa ide tidak mampu menggambarkan kenyataan empiris dalam masyarakat karena sifatnya yang abstrak, melainkan materilah yang mampu melakukan hal itu. Meskipun Marx menolak idealisme Hegelian, namun Marx tetap menerima konsep alienasi yang melalui proses konflik dari Hegel. Perbedaannya, Marx menempatkan kedua hal tersebut dalam materialisme dan menjadikannya sebagai titik pusat tentang sejarah manusia dan sejarah dari arena konflik. Menurut Marx, Hegel memang benar ketika melihat alienasi sebagai pusat konflik, namun salah ketika menganggap alienasi dan pergerakan sejarah berakar pada sebatas ide-ide dan bukan pada realitas materialis. Ide-ide dan bukan pada realitas material kehidupan. Menurut Marx, alienasi bukan hanya berarti bahwa manusia tidak mengalami dirinya sebagai pelaku ketika menguasai dunia, tetapi juga dimaknai bahwa dunia tetap asing bagi manusia. Alienasi pada dasarnya melanda dunia, dan manusia sendiri secara pasif dan reseptif sebagai subjek yang terpisah dari objek. Pandangan Marx yang menjadikan materi sebagai primer di atas dikenal dengan konsep materialisme historis. Materialisme historis berpendapat bahwa perilaku manusia ditentukan oleh kedudukan materi, bukan ide, karena ide adalah bagian dari materi. Marx memetakan materialisme ke dalam material historis dan materialisme dialektis. Materialisme historis merupakan pandangan ekonomi terhadap sejarah. Kata historis ditempatkan oleh Marx dengan maksud untuk menjelaskan berbagai tingkat perkembangan ekonomi masyarakat yang terjadi pada zaman. Sedangkan materialisme yang dimaksudkan Marx adalah mengacu pada pengertian benda sebagai kenyataan yang pokok. Marx tetap konsekuen memakai kata historical materialism untuk menunjukkan sikapnya yang bertentangan dengan filsafat idealisme. Sedangkan materialisme dialektika merupakan ajaran Marx yang menyangkut hal ihwal alam semesta secara umum. Menurut Marx, perkembangan sejarah manusia tunduk pada watak materialistik
dialektika. Jika teori ini diterapkan pada masyarakat, maka dalam pemikiran Marx disebut dengan materialisme historis. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa yang menentukan struktur masyarakat dan perkembangan dalam sejarah adalah kelas-kelas sosial. Prinsip dasar teori ini bukan kesadaran untuk menentukan keadaan sosial, melainkan sebaliknya. Keadaan sosiallah yang menentukan kesadaran manusia. Ketiga, eksploitasi kaum buruh, kapitalisme, nilai, dan surplus. Alienasi ini tidak akan mujarab bila penyebab umumnya tidak diketemukan. Walaupun alienasi itu sendiri pada dasarnya sudah buruk dan menyakitkan, namun celakanya masih ditambah lagi oleh kedatangan kapitalisme. Marx mencoba menjelaskan seluruh bukti masalah ini dalam Dus Kapital karena dalam kesempatan ini ulasan yang menandai tentang memperhatikan bagaimana pendapat Marx tentang burung dan nilai dalam bukunya The Capital. Dia menjelaskan bahwa nilai sesuatu yang ingin saya jual atau beli dipengaruhi oleh berbagai proses kerja yang melekat pada suatu tersebut. Keadaan semakin parah, lanjut Marx, di saat kapitalisme dan para pemilik modal hanya berorientasi profit semata, ketimbang pertukaran nilai mereka hanya memikirkan bagaimana perdagangan dan investasi bisa meraih keuntungan sebesar-besarnya, bukan proses perdagangan yang secara jika di kemudian kita menanyakan dari manakah provinsi ini didapatkan, maka jawabnya hanya satu. Dalam kapitalisme profit akan didapatkan bila segala yang menjadikan suatu hal yang dicapai memiliki nilai, yaitu kualitas kerja manusia yang dapat di dalamnya dijadikan tidak bernilai. Kenyataan ini bisa dibuktikan di mana saja. Kemudian, pertanyaan lain akan muncul. Apakah sebenarnya yang terjadi? Menurut Marx, setiap hari para pekerja ini menghasilkan nilai surplus yang luar biasa besarnya bagi pemilik pabrik kapitalis. Di berbagai perkebunan pabrik di Eropa yang diamati oleh Marx, maka para pemimpin dapat mengambil nilai surplus ini setiap hari dari ratusan buruh yang bekerja di tempat mereka. Nilai surplus diambil sebagai keuntungan dan dipergunakan untuk membangun gedung-gedung megah yang dipenuhi pelayanan dan petugas rumah tangga lainnya. Sedangkan para buruh terpaksa hidup di perkampungan kumuh di sudut kota yang membosankan, penuh penyakit, dan selalu dibayang-bayangi kelaparan. Dalam kondisi seperti ini, para pemilik modal tidak punya pilihan lain kecuali mengubah kebijakan-kebijakan produksi serta mengurangi produksi itu sendiri. Maka terjadilah krisis ekonomi yang ditandai dengan ekonomi secara total matinya kegiatan bisnis dan merebaknya pengangguran. Setelah depresi ini, perekonomian lain akan kembali, tetapi hanya untuk menggerakkan kembali roda pertumbuhan yang kejam, dan pada akhirnya juga akan mengalami kejatuhan. Dalam sistem kapitalis, segala bentuk pertumbuhan produksi mentransformasikan diri mereka sendiri menjadi para pendominasi dan eksploitasi para produsen
atau pekerjaan mereka menjadikan buruh hanya sebagai perangan-perangan manusia mereka yang hanya dijadikan sebagai pelengkap mesin-mesin, yang mana nilai manusiawi yang ada dalam hasil pekerjaan mereka dirusak bagaikan barang rongsokan. Yang keempat, basis dan superstruktur. Bagi Marx, inti sejarah ialah pertentangan antara kelas konflik yang dikendalikan oleh orang yang di atasnya terhadap kenyataan kehidupan ekonomi di dunia yang penuh dengan kepemilikan pribadi, orang-orang kaya yang menguasai alat-alat produksi, dan sementara si miskin tidak memiliki apa-apa. Namun demikian, kehidupan ekonomi bukanlah segala-galanya, dan kehidupan sosial. Lalu, aktivitas-aktivitas semacam apakah yang juga membentuk dimensi-dimensi lain dalam kehidupan sosial kita setelah berbicara panjang lebar tentang persoalan tersebut? Titik tolak pembahasan ini adalah membuat pembedaan antara apa yang dinamakan fondasi atau basis dan superstruktur. Masyarakat sepanjang perjalanan sejarah, fakta-fakta ekonomi telah membentuk fondasi kehidupan sosial kondisi tersebut. Adapun superstruktur tercipta dari pertentangan kelas yang penuh dengan kekuatan dan emosi institusi-institusi yang selalu kita anggap sebagaimana dari arti kebudayaan. Adapun superstruktur tercipta dari pertentangan kelas yang penuh dengan kekuatan dan emosi institusi-institusi yang selalu kita anggap sebagaimana dari kebudayaan seperti keluarga, pemerintahan, seni, dan sebagian besar filsafat etika dan mengendalikan ketegangan-ketegangan antara kelas. Begitu juga dalam pemerintahan, sebuah negara kondisi di atas akan jelas terlihat dalam proses penyelenggaraan negara. Marx yakin kita dapat menemukan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh penguasa di sepanjang sejarahnya dalam sebuah masyarakat kapitalis yang berdiri di atas prinsip hak milik pribadi, pasti disediakan perangkat hukum pidana di samping negara menggunakan kekuatan-kekuatannya untuk mengontrol. Masih terdapat kekuatan-kekuatan lain dalam suprastruktur kebudayaan yang berfungsi sama tetapi dengan cara yang lebih persuasif. Begitu juga dengan masyarakat industri modern ini. Para pemilik modal membutuhkan para pekerja dalam jumlah besar. Para pekerja yang tidak terlalu peduli dengan kepentingan keluarga serta tidak memiliki prestise dan status sosial. Filosof dan ahli teologi akan mengajarkan nilai-nilai moral baru, seperti mereka juga mengabdikan kepada kepentingan ekonomi yang corak baru pula. Sama halnya dengan para pendahulu di abad pertengahan. Mereka mengklaim moralitas adalah mengabdi kepada kebenaran abadi yang dapat dilihat dari dalam proses alam semesta ini. Marx memilih kata khusus untuk mewakili segala aktivitas ini yang menciptakan superstruktur ini. Usaha para seniman, politikus, ahli teologi, dan sebagainya adalah ideologi setiap masyarakat menghasilkan sistem-sistem ide dan kreativitas menurut pemikiran mereka muncul dari keinginan yang mencapai kebenaran dan kecintaan tentang keindahan. Yang kelima, kritik terhadap agama. Marx menegaskan
bahwa kepercayaan terhadap Tuhan atau dewa-dewa adalah lambing kekecewaan di atas kekalahan dalam proses perjuangan kelas, sehingga sikap yang memalukan ini harus dienyahkan, bahkan dengan cara paksaan. Marx sedari mudanya sudah memutuskan untuk menolak agama. Saat itu dia menyatakan keyakinannya sebagai seorang penganut ateis. Penyebab Marx berpandangan demikian karena masalah pribadi atau kombinasi dari beberapa hal yang sulit untuk diketahui. Sebenarnya, penolakan Marx terhadap agama adalah suatu sisi yang berbeda dengan kampanye intelektual yang dilancarkan agar semua orang menelanjangi keburukan agama. Marx menambahkan bahwa inti dari kritiknya terhadap agama adalah karena sesungguhnya manusialah yang menciptakan agama, bukan agama yang menciptakan Tuhan. Bagi Marx, kepercayaan terhadap Tuhan dan keselamatan surgawi bukan hanya sekedar sebuah ilusi, tetapi hanya melumpuhkan dan memenjarakan manusia. Dari seluruh ungkapan keras dan kasar Marx yang menegasi agama, Marxisme pun memperlihatkan bentuk-bentuk doktrin lain yang tidak berbeda dengan apa yang terdapat dalam sistem ekonomi kapitalis yang sangat luas atau dalam agama Kristen. Di saat rasa simpati Marxisme terhadap agama sudah mulai berkembang, akan halnya Marxisme sendiri tidaklah demikian. Dia heran kenapa setiap orang berusaha mencari keselamatan, padahal usaha itu hanya akan berakhir kepada kesia-siaan. Walaupun dengan kemarahannya, ini perlu diingat bahwa Marx tidak pernah mencoba menjadikan agama sebagai musuh utama masyarakat komunitas, sebab dalam pandangannya, agama dengan segala akibat buruknya bukanlah sesuatu yang paling penting. Yang keenam, analisa dan beberapa kritikan. Analisa. Sepanjang abad 20 ini, pemikir dan teoritikus Marxis memainkan peran yang sangat penting dalam lapangan studi-studi non-eksakta. 40 tahun yang lalu, tidak sedikit kaum intelektual yang meyakini bahwa komunisme telah mengikat aliran sejarah dengan ikatan yang tidak bisa dilepaskan lagi, dan bagi mereka, ujung perjalanan sejarah telah ditemukan. Bagi Marx sendiri, keyakinan tidak akan tergoyahkan oleh kejadian-kejadian saat ini, karena dalam pandangan dialektika sejarahnya, di saat kaum proletariat mengadakan evolusi, meskipun jauh di masa yang akan datang. Tapi bagaimanapun membabi butanya antusiasme teori Marxis pada dekade-dekade yang lalu, yang jelas ini telah tergantikan oleh teori-teori yang menolaknya mentah-mentah. Ada dua elemen dalam teori Marx yang membedakannya dari pendapat orang lain, yaitu penjelasan fungsional dan reduksionisme. Secara umum, pendekatan Marx terhadap agama mirip dengan penjelasan fungsional yang diterapkan oleh Freud dan Durkheim. Yang menjadi ketertarikannya adalah bagaimana kepercayaan agama tentang apa yang dipahami masyarakat dengan kata-kata Tuhan, sorga, Bible, tulisan sakral, atau sesuatu yang gaib, berperan dalam pergumulan kehidupan sosial. Sama seperti Freud dan Durkheim, Marx juga menegaskan bahwa kita akan menemukan kunci untuk memahami agama bila kita telah menemukan fungsi agama itu, yaitu menemukan apa yang diberikan agama kepada masyarakat, baik dalam bentuk sosial maupun psikologis. Penekanan pandangan Marx kepada masyarakat
menyebabkan sekilas lalu lebih dekat kepada Durkheim daripada Freud. Sebaliknya, Marx pada saat yang sama tampak lebih dekat kepada Freud ketimbang kepada Durkheim. Bagi Durkheim, agama sebenarnya adalah penyembahan terhadap masyarakat itu sendiri. Dia menganggap bahwa masyarakat tidak akan eksis tanpa adanya seperangkat ritual keagamaan. Sebaliknya, Marx dan Freud tidak mempercayai akan hal tersebut, karena keduanya meyakini bahwa agama telah mengekspresikan kebutuhan yang salah kaprah terhadap keselamatan pribadi. Mereka berdua sangat senang ketika berhasil memberikan kehancuran agama yang akan terjadi apabila akibat yang ditimbulkan oleh fantasi-fantasi agama tersebut telah diketahui dan dilenyapkan. Dari penjelasan ini, kita bisa melihat bahwa penjelasan Marx bukan saja bersifat fungsionalistis, namun juga bersifat reduksionis dan agresif. Ekonomi dan agama. Ada satu hal yang tidak mungkin kita perdebatkan, yaitu penekanannya pada realitas ekonomi. Menurutnya, kita tidak akan mungkin bisa memahami kehidupan beragama dimanapun tanpa mengeksplorasi kaitan erat antara agama, ekonomi, dan kenyataan sosial. Kritikan dalam teori Karl Marx. Adapun beberapa kritikan dalam teori Marx, yaitu pertama, Kristianitas dan agama. Jika kita memperhatikan pengamatan dalam teori Marx, maka kita akan melihat dua bidang masalah dalam pemikiran Marx yang perlu diperhatikan dengan seksama. Pertama, apa yang dikemukakan Marx sebenarnya bukanlah penjelasan tentang agama, tetapi sebuah analisis tentang Kristianitas, termasuk keimanan yang ditekankan pada masalah Tuhan atau kehidupan akhirat yang semuanya tetap bersifat Kristiani. Fokus utama Marx bukan hanya tertuju pada kebudayaan dan ekonomi dalam peradaban Eropa Barat yang menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya sejarah Kristen. Oleh sebab itu, ketika Marx menjelaskan agama sebagai candu masyarakat dan tempat pelarian masyarakat miskin dari kesengsaraan dan penindasan, sebenarnya agama yang ada dalam benaknya adalah agama Kristen. Agamaan, reduksi, dan superstruktur. Seluruh agama, baik Kristen maupun yang lain, dalam pandangan Marx adalah ideologi semata-mata. Agama sama saja dengan negara, seni, tatanan moral, dan hasil karya intelektual lainnya. Semua itu merupakan superstruktur masyarakat yang sangat bergantung pada fondasi ekonomi, dan jika seandainya terjadi perubahan pada ekonomi, maka agama pun ikut berubah. Teori politik Marxis, sebuah kontradiksi. Pemikiran Marx yang mereduksi agama menjadi semata ekonomi mengharuskan kita menelaah lebih jauh bagaimana teori umum yang kita pakai dalam ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan. Kita harus memperhatikan kesulitan-kesulitan utama yang muncul dari isu agama, khususnya dari keseluruhan bangunan teori Marx. Umumnya, kelemahan ini bukan hanya diungkapkan oleh lawan politik Marxis, tetapi memang muncul dari Marxisme itu sendiri, dan kelemahan tersebut terdiri atas: pertama, masalah sosial dan politik yang sangat fundamental. Kedua, teori Marxis beranggapan bahwa terdapat segelintir orang baik
yang berasal dari golongan Ilie, pemenang pemilu, dan lain sebagainya yang akan membuat keputusan penting dengan mengatasnamakan kepentingan pekerjaan. Terakhir, teori ekonomi Marxis, sebuah kontradiksi. Marxis menghabiskan sisa-sisa umurnya untuk menulis masalah-masalah ekonomi dalam sebagian volume Kapital dan bukan buku-buku lain. Ia menganggap usaha ini sangat penting karena akan memberikan dasar yang kuat dalam ekonomi dan dapat memantapkan teorinya dengan pertentangan kelas dan eksploitasi buruh. Dalam buku Capital, ia berargumen bahwa nilai real yang dihasilkan para buruh hanya dapat dilihat dari hasil produksi. 1 dekade setelah kematian Marx, seorang ahli ekonomi dari Australia, Eugene von Boeckert, menemukan fakta bahwa ia di dalam buku Capital itu terdapat sesuatu yang dinamakannya kontradiksi yang amat banyak antara teori-teorinya tentang nilai dengan kenyataan real kapitalisme. Dengan keyakinan yang mantap, Marx menyatakan bahwa kunci untuk memahami agama harus diketemukan dalam ekonomi. Demikianlah hasil presentasi kami, teman-teman. Bila ada pertanyaan, komentar, atau sanggahan, silahkan teman-teman sampaikan dalam pertemuan perkuliahan kita yang akan diadakan pada hari Selasa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sumber slide ini berasal dari Slide Go.